Warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tilakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian bulanan. Kemarin kita sampai ke afat, penyakit akhlak yang kedua ya. Penyakitnya akhlak yang kedua. Itu yang pertama apa? Yang pertama apa? Bohong ya. Kidib. Nah, sekarang masuk ke penyakit yang kedua, penyakit akhlak yang kedua. Apa itu? Hadil afat min akbahil qabaih. Ini termasuk penyakit yang paling buruk. Wa aktsaruha intisyaran bainan nas. Tapi juga paling banyak menyebar di manusia. Ya, orang-orang ini menganggap ini bukan satu penyakit, padahal itu penyakit akhlak. Ya. Apa? Aksar intisyaran bainan nas hatta innahu la yaslam minha illa al-qalil minan nas. Bahkan hampir-hampir tidak ada yang selamat. Gitu. Tidak ada, hampir manusia tidak ada yang bisa lolos dari jeratan ini ya, jeratan penyakit yang kedua ini. Apa itu? Ya, kecuali sedikit dari manusia yang bisa terselamatkan, mimman rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Kira-kira ghibah. Ghibah ini ya, ngomongin orang. Mana batasnya ghibah? Sampai di mana itu? Apa ghibah dan sebagainya. Al-ghibah ya, pertama definisinya dulu. Ta'rifnya adalah dzikrukal insana bima fihi mimma yakrahuhu. Ya. Kita sebut nama orang, perangai orang, siapapun, kemudian orang tadi tidak senang dengan sebutan itu ghibah gitu. Apa aja kita sebut nama orang, ternyata orangnya tidak suka dengan itu masuk dalam ghibah. Ya. Sawaun fi badanihi, baik itu terkait badannya gitu ya. Ka qaulika qasir, tawil, kabir, shaghir. Itu ya. Kita menyebutkan nama orang, fisik orang. Ya, besar, kecil, pendek, gemuk, kurus. Yang penting orangnya enggak suka gitu. Itu masuk dalam ghibah ya. Wa fi dinihi, atau juga dalam agamanya. Apa kalau sebutkan dalam agama? Mutasahil fin najasat, orang itu sembrono. Ya, orang itu tidak bisa menjaga najis. Kita ngomong gitu. Tapi enggak di depan orang ya. Kan itu bukan prestasi. Ya. Orang yang tidak bisa menjaga najis. Au dunyahu, atau di dunianya urusannya, kafir kalam. Gitu ya, banyak ngomong. Kathir kalam ya, itu juga nggak boleh. Ya. Artinya diomongin ke orang gimana? Baik, cuma kathir kalam, banyak ngomong, gitu ya. Nggak boleh juga, kan tersinggung dia. Ya. Kalau kathirul akal, boleh nggak? Banyak makan. Alhasil semua yang ada pada orang kemudian kita omongin di belakang kita, di belakang orang tadi. Au nafsihi, gitu ya. Au khalqihi au khuluqihi. Ya, perangai atau ciptaan fisik ya, juga tidak diperbolehkan. Au maluhu, au malihi, ya. Mal, hartanya. Miskin. Gitu. Kalau dia bilang kaya, boleh nggak itu? Ya,
Karena ada dua-dua ya, ada orang sok kaya, ada orang sok miskin. Gitu. Ada orang kalau nggak lagi di masjid dia sok kaya, begitu masuk masjid ada kotak amal sok miskin dia. Begitu ya. Ada orang sok miskin, ada sok kaya. Ya. Ada yang sok lemah, ada yang sok kuat. Ya, memang manusia ini memang tadi sulit ya untuk kita benar-benar bisa mengerti tentang hakikat orang ini. Ya nggak boleh itu ya. Atau waladi, atau anaknya, atau bapaknya kita sebutkan. Oh bapaknya orang itu begini, nggak boleh. Oh anak orang itu nakal, begitu, nggak boleh. Atau bilang sama bapaknya, abuhu fasik, bapaknya fasik itu, sama kan, pasti orang tersinggung. Ya. Istri, pembantu, semua masuk itu. Ya. Istrinya cerewet itu, begitu gitu. Istrinya galak, kan nggak mau, ya. Walaupun benar, gitu ya. Nggak boleh kita ngomongin itu semua. Itu masuk dalam ghibah. Itu dulu, itu definisi daripada ghibah itu ya. Nanti kita teruskan, kemudian supaya karena ini pembahasannya menyambung gitu ya. Nanti kalau ada yang nggak paham boleh bertanya langsung, ya, supaya kita ini sekarang definisi dulu, supaya jelas semuanya. Atau tadi kan diucapkan pembantunya, orang tuanya, saudaranya nggak benar itu. Oh itu keponakannya kena semua ya. Apa aja yang kita nggak suka. Sawa'un dzakartahu bilafdika au kitabatik. Boleh dengan ucapan, itu juga dilarang, atau kitabah. Ini HP, tulis ya. Tulisan. Atau bikin status. Ya. Status ini ada orang punya utang nggak bayar-bayar, dia ngomel di situ, ya. Orang tahu dia kalau cuma utang sama orang ini, berarti kan itu, ya, nggak, bukan nyindir itu, nembak gitu ya, depan orang. Ucapan, tulisan, bahkan disebutkan di sini, walaupun hanya pakai mata, gini, itu aja, ya, atau pakai isyarat. Pakai isyarat, ya, pakai tangan, gitu, atau kepala, ya, nggak beres, gitu ya, gitu, ghibah ya. Jadi perangkatnya itu banyak setan memang untuk mengganggu manusia ya. Au nahwa dzalik. Jadi itu artinya ghibah. Jadi itu menyebut kebaikan fisik ataupun perilaku ya untuk diri kita, anak kita, istri kita semua. Begitu. Makanya aneh kalau ada orang katanya Islamnya baik tapi suka ngata-ngatain sahabat Nabi, ya, kurang ajar itu. Sahabat, ya, sahabat Nabi, istri Nabi, ya, anak cucu Nabi misalnya, dicaci-caci begitu. Itu kan itu ghibah, dosa ya. Kemudian hukumnya, ghibah tadi haram, sepakat para ulama hukumnya haram. Ya. Untuk memperkuat daripada definisi yang disebutkan tadi, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya, wa Rasul yas'alu ashabahu radhiyallahu ta'ala, ya, mal ghibah, atadruna mal ghibah. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kalian tahu tidak apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Kami nggak ngerti, nggak tahu apa itu. Kemudian Nabi mengatakan, qala dzikruka akhaka bima yakrah.
Nah, ini bisa dihafal nih definisinya. Dzikruka akhaka bima yakrah. Sebutanmu tentang saudaramu yang tidak disukai itu. Jadi kita sebut apanya pun dia nggak suka, berarti masuk dalam ghibah. Ya. Apanya pun, ya, yang dia tidak suka. Qila. Nah, kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana ya Rasulullah kalau ternyata yang saya ucapkan itu benar-benar iya, gitu misalnya. Misal dia menyebutkan sesuatu dan itu benar, ya. Misal orang itu hitam, ya memang orang hitam, ya. Atau orang itu banyak makan, ya. Benar, ya memang dia banyak makan, ya, gitu. Atau orang itu di majelis yang tidur itu, ya, tiap datang ke majelis tidur, kan baik, ya, berarti dia tumak ninah di majelis. Terus kita ngomong, dia ngomongin itu, gitu, tidur. Atau oh yang adanya begini, oh atau yang qomatnya begini, atau yang kalau jadi imam begini, atau diomongin itu semua dari hal-hal yang tidak baik tadi. Benar, benar yang diomongin itu benar, nggak salah. Ya. Yang khutbahnya lama, ya, sampai terkenal, gitu ya. Sampai terkenal itu orang. Kalau masuk ke masjid, ya Allah, ketemu ini khotib nih lama khotibnya, gitu ya. Jadi kita omongin itu yang khutbahnya lama, bukan pujian itu, ya. Kalau lama berarti banyak ilmunya, bisa ngomong lama ini, bukan, ya. Misalnya begitu, apa aja, ya. Tapi kalau dia senang, khutbahnya lama, iya saya khutbahnya lama, ya nggak apa-apa berarti. Jadi perlu dicek lagi ke dia, gitu. Apa aja kalau niatnya tadi dengan tujuan tadi menyebutkan kekurangannya, maka dia masuk dalam ghibah. Kemudian tadi kan ditanya oleh Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana jika yang aku ucapkan itu benar, nggak salah, gitu. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Qala in kana ma fihi ma taqulu faqad irtabtahu. Ya, kalau yang kamu ucapkan itu memang benar orangnya begitu. Misalnya yang baunya nggak enak, benar baunya nggak enak. Biasa itu jujur kalau bau nggak enak, ya. Nggak ada orang bilang kalau bau badan nggak enak itu kemudian ada orang bilang enak. Oh ini karena guru saya jadi enak. Oh ini karena murid saya jadi enak. Ini karena teman saya jadi enggak enak. Bahkan suami istri kalau nggak enak pasti jujur dia. Kalau wajah masih bisa bingung orang. Ya, orang kalau udah cinta walaupun apapun dilihat cantiknya luar biasa itu. Padahal biasa-biasa. Tapi kalau aroma nggak main-main. Ya, pasti sepakat mandilah gitu. Ya, jadi kalau aroma itu. Jadi walaupun yang diomongkan benar, itu juga masuk dalam ghibah. Gitu. Makanya kemarin kita baca ya di hari Ahad itu pengajian, salah satu sunnah, salah satu hikmah daripada orang pakai parfum, pakai wewangian kalau sholat ke masjid, salah satunya apa? Supaya tidak jadi bahan gunjingan orang. Penting, ya. Baju udah dari Jumat ke Jumat nggak ganti, udah terlalu lama ini, ya, berarti ya, cuci, ya, dibaguskan, pakai wangi, orang nggak ada yang ngomong apa-apa. Kalau baunya nggak enak kan pasti jadi omongan orang, ya. Jadi kalaupun benar itu sudah ghibah. Kalau nggak pas, ternyata enggak, yang kamu bilang bau itu wangi, ternyata kamu yang bau, misalnya begitu. Fa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Jadi kamu udah bohong, telah berdusta tentang orang itu tadi kalau enggak benar. Jadi kalau benar ghibah, kalau salah atau tidak benar berarti kamu berbohong tentang orang itu. Dosa dua-dua, ya. Dosa dua-dua. Berarti enggak menyebut omongannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qala Nabi hasbuka min Safiyah kada wa kada. Sayyidina Safiyah
waktu Rasulullah menikah dengan Sayyidina Sofia, istri Nabi yang gadis cuma satu, Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah cemburu karena gadis, ya, cemburunya pasti lebih besar lagi karena dia nggak pernah belum pernah mengenal laki-laki kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cemburunya luar biasa. Dapat saingan yang agak muda begitu, saingannya Sayyidina Sofia, cantik, ya. Sayyidina Sofia itu cantik. Sayyidina Aisyah mengatakan ma ajmalaha, dipuji itu. Kalau dalam bahasa Arab dzarrah namanya. Dzarrah itu pesaing, madu. Kalau kita bahasa kita madu, di madu. Bagus bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Arab dzarrah, dzar itu ya, pesaing yang membahayakan. Bisa-bisa ini kerajaan diambil begitu ya. Dzarrah ya. Jadi Sayyidina Aisyah begitu lihat Sayyidina Sofia memang cantik. Dia mengatakan, ya Rasulullah ma ajmalaha laula annaha kadza. Ya Rasulullah cantiknya luar biasa ini. Laula annaha kadza, kalau enggak begini, maksudnya diartikan pendek, enggak setinggi Sayyidina Aisyah. Perempuan memang dia paling senang ya membanggakan begitu. Laula annaha kadza. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Begitu langsung berubah wajah Rasulullah. Berubah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, laqad qulta kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajtahu. Kamu sudah mengucapkan satu ucapan, padahal enggak mengucapkan apa-apa Sayyidina Aisyah. Cuma mengatakan laula annaha kadza, diartikan tidak tinggi. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, kamu sudah mengucapkan satu kalimat yang kalau seandainya omonganmu tadi dimasukkan ke dalam lautan, begitu, semua akan berubah warnanya, rasanya berubah semua. Dari omongan tadi satu kali ghibah itu tadi. Maka Nabi marah, ya. Maka Nabi pun marah ketika ada orang yang ghibah, apalagi istrinya, ya, apalagi anaknya, umatnya. Kita kan disayang oleh Rasulullah SAW. Nah, kita juga begitu. Kalau kita sayang kepada orang-orang yang kita cintai itu, jangan biarkan mereka ghibah. Kita tegur, jangan, haram, dosa. Udah, jangan ngomongin orang. Begitu, bawain tasbih. Tasbih berapa isinya? 100. Kalau masih ghibah tuh kasih yang 1000. Wah, dibaca sholawat, ya. Suruh baca dia istighfar, sholawat. Karena omongin orang itu nggak main-main. Katanya dikatakan 700 sholat yang makbul diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ghibah, ya. Kemudian itu yang terucap. Gimana kalau di hati? Bagaimana kalau di hati? Wah, hati kita ngomong begitu. Itu masuk ghibah enggak? Masuk ghibah, ya. Ghibatul qulub hiya su'udzon bil akharin. Ya, ghibahnya hati itu berburuk sangka kepada orang lain. Pada orang lain kita su'udzon aja. Enggak beres ini. Semua orang dilihat enggak beres, ya. Kata ahli hikmah begini, semakin banyak orang yang tidak beres di matamu, berarti semakin tidak beres hatimu. Nah, gitu aja. Ya, itu gampangnya begitu. Lihat orang semua enggak beres. Ini enggak benar, ini enggak benar. Ini enggak benar, ini enggak benar. Berarti yang enggak beres apa ya? Hatinya. Ya, kalau hatinya bagus itu bagus semua begitu kan? Oh, mungkin begitu. Itu orang sholatnya kok ngebut-ngebut. Oh, misalnya sholat ngebut. Kita harus tahu, ya. Mungkin ada ilmunya di situ. Karena kalau sholat terlalu lambat itu ditakutkan kita melamun, maka dipercepat. Oh, ada ilmunya. Begitu. Oh, itu sholat begitu, semua apa yang kita lihat baik semuanya. Itu berarti semakin baik, ya, hati kita ini. Allahumma ja'alna minhum. Nah, mudah-mudahan hati kita diberi hati yang bersih, ya, khususnya kepada orang Islam. Ya, jangan berburuk sangka sama orang Islam. Hukumnya berburuk sangka dalam hati tadi haramun mithlul qaul, seperti yang diucapkan. Oh, diucapkan haram, begitu juga haram juga disangkakan haram su'dzon, berarti juga diucapkan juga haram. Fa kama yahrumu an yuhadditsa ghairaka bimasawi insan, yahrumu an tuhadditsa nafsaka bidzalik wa tusidzan bihi. Gimana kok enggak bolehnya, gimana maksudnya?
kalau kita tidak boleh menceritakan kepada orang itu orang itu nggak beres. Kita nggak boleh ngomong itu, ya. Kita nggak boleh bilang ke orang, itu orang nggak beres, kan nggak boleh. Begitu juga kita nggak boleh kita ngomong sama diri kita sendiri, orang itu nggak beres. Kan berarti kita ngomongin diri kita juga, itu juga nggak boleh. Itu namanya su'udzon, ya. Ini juga hukumnya haram, disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun, ya. Jauhilah segala jenis prasangka buruk, ya. Karena kebanyakan dhon itu dosa, ya. Inna ba'dha itu walaupun kalimatnya ba'dha dibilangnya aktar, ya. Kebanyakan prasangka itu dosa. Ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wadh-dhanna, ya. Jauhilah prasangka, jauhilah olehmu prasangka yang buruk. Fa innadh-dhanna akdzabul hadis, karena prasangka itu sebohong-bohongnya ucapan. Itu. Jadi orang kalau berprasangka itu, ya, orang lain mau mengetahui akhlak kita itu butuh dipelajari beberapa lama. Orang ini begini, ini janji beres enggak, ini jual belinya bagus enggak, itu biasa ya. Baru kita ambil kesimpulan. Tapi dengan prasangka kita bisa bikin alat yang canggih, ya. Alat yang canggih paling cepat untuk menilai orang itu prasangka, ya. Tapi salah, ya. Nah itu nggak boleh. Jadi berburuk sangka. Adapun yang diperbolehkan atau masih dimaafkan hukumnya adalah khawatir dalam hati, lintasan hati itu, ya. Oh ini jangan begini, ini begini. Tapi cepat-cepat kita buang, ya. Cepat kita buang, nggak benar. Nggak benar itu, langsung dibuang, itu nggak masuk dalam dosa, ya. Tapi kalau dalam hati kita biarin, wah saya memang udah curiga ini, ya. Apalagi diomongin ke orang, saya nggak menyangka ya, saya nggak menuduh ya, tapi perasaan saya itu jadi ghibah namanya, ya. Walaupun dimulai dengan Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ya. Saya nggak menuduh, tapi gitu, ya. Gimana? Tapi kayak itu semua ghibah itu. Cuma kita diajarin setan aja supaya lancar ngomong, ya. Udah nggak boleh. Semua yang terlintas hal-hal yang buruk yang kita ucapkan kita tahan, ya. Hukumnya al-ghibah muharramah. Ghibah hukumnya adalah haram, ya. Wal muqtab 'asin li rabbih, ya. Orang yang melakukan ghibah berarti dia bermaksiat kepada Allah. Wa akilu lahmi akhihi, seperti memakan daging saudaranya sendiri, ya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarih tumuh. Itu tadi. Jadi seperti orang memakan daging saudaranya sendiri, dia omong di belakang, di apa. Akhihi ini siapa maksudnya? Orang muslim. Orang muslim itu dianggap saudara, apalagi saudara yang sebapak seibu, apalagi saudara benar-benar saudara. Ada nggak kira-kira yang ngomongin saudaranya? Saudara sendiri dia omongin. Ya Allah, sama kita memakan dagingnya. Nah, begitu kan? Dosa. Ini buku lumayan komplit di sini, ya. Apa penyebabnya ghibah? Nanti begitu. Kan ghibah dilarang hukumnya. Kemudian apa penyebabnya? Bagaimana cara menghilangkannya? Ya. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama urijabi ketika aku Isra Mi'raj. Ya. Ketika Rasulullah Mi'raj, maratu biqaumin lahum adfar min nuhasin yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum. Fakultu, man haula ya Jibril?
Qala haula'i alladziina yaquluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Rawahu Abu Dawud. Kisah Anas ketika Rasulullah SAW berangkat ke Mi'raj, kemudian Rasulullah melihat ya melalui orang yang kukunya dibikin dari nuhas, dari perunggu ya yang tajam ya. Yakhmisuna wujuhahum, dia sendiri yang mencakar wajahnya sampai kelupas itu kulit, bukan kulitnya, dagingnya bahkan. Yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum, dia sendiri yang mencabik-cabik wajah dan dadanya. Qultu, Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Jibril, man haula, siapa itu orang, apa dosa mereka ini? Alladzina yaquluna luhuman nas, adalah orang yang suka makan dagingnya orang ya, makan daging orang. Bagaimana maksudnya tadi? Ghibah tadi ya, membicarakan di belakang ya. Dosanya enggak main-main itu ya. Padahal kalau kita benar-benar tulus, kita bisa merubah orang itu. Panggil baik-baik, diajak ngomong. Siapa tahu jadi baik. Kita lebih suka ngomong di belakang ya. Enggak bagus itu. Enggak bagus, dan minta maafnya juga susah ya. Minta maafnya gimana? Harus datang begitu ya, dan mengatakan ya, mengatakan bahwa saya pernah mengatakan begini-begini pada kamu ya. Wa yaqauna fi a'radihim, kemudian juga yaqa fi a'radihim, nasallallahu alafiyah ya. Jadi kehormatannya yang dibicarakan, diomongin ke orang dan sebagainya, itu semua ya. Wal ghibah disebutkan dalam hadis yang lain, kullul muslim 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Muslim terhadap muslim yang lain haram baginya darahnya. Tidak boleh orang Islam membunuh orang Islam, tidak boleh melukai ya, tidak boleh mengambil hartanya, tidak boleh ya. Wa 'irduhu, kehormatannya kita omongin ya. Itu semua haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan juga dalam riwayat ya, bahwa Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian Allah mengatakan, man mata taiban minal ghibah fahuwa akhiru man yadkhulul jannah. Orang yang mati dan sudah tobat dari ghibahnya, tobat gitu ya, tobat, maka dia orang yang terakhir masuk surga. Orang yang sudah tobat ini orang yang terakhir masuk surga ya. Wa man mata musirran 'alaiha, barang siapa yang mati masih dalam keadaan suka ghibah, bahwa awwalu man yadkhulun nar, maka dia masuk orang yang pertama kali masuk dalam neraka. Begitu. Jadi orang yang ghibah ya, kalau dia tobat, dia termasuk yang terakhir masuk surganya. Kalau tidak tobat, dia adalah orang yang pertama masuk ke dalam neraka. Ya, nas'alullah al-afiyah. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Ya. Sekarang pembahasan berikutnya adalah sima'ul ghibah. Nah, gimana kalau kita mendengar orang ghibah? Nah, ngomongin, ada orang ghibah di depan kita. Ya. Qala al-Imam an-Nawawi, al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, i'lam annal ghibata kama yahrumu 'alal mughtab dzikruha yahrumu 'alas sami istima'uha wa iqraruha. Sebagaimana ghibah itu, ketahuilah bagaimana ghibah itu diharamkan, disebutkan ya, menyebutkan omongan-omongan yang tidak baik juga haram bagi si pendengarnya. Jadi kita ini kalau mendengar orang ghibah haram. Nah, nanti bagaimana caranya? Di 3 ya, nanti disebutkan di sini ya. Jadi itu pertama hukumnya. Maka diamnya pun juga haram. Jadi mendengarkan haram, kemudian diamnya haram. Berarti bagaimana kewajiban kita? Berdiri, bangun, tinggalin, atau dinasihatin dulu, jangan ngomong. Atau kalau kita bisa pindahin dulu ceritanya yang lain, begitu. Nah, itu lagi ngomongin orang, nggak bagus. Ya, laki-laki ngomongin orang nggak bagus. Ya,
Laki-laki itu paling senang ngomongin apa? Poligami. Gitu. Ya. Nggak ngomong aja nggak apa-apa, yang walaupun nggak praktek gitu ya. Dia ngomong begitu dia semangat, nggak apa-apa daripada ghibah dosa. Ya. Kalau seandainya saya ini bisa bertemu dengan kiai yang bisa bacain wirid, kemudian istri saya langsung bilang, silahkan mas, begitu. Silahkan abang kalau mau menikah lagi. Saya mau cari itu kiai di mana. Oh kita ngomong begitu aja semalaman nggak apa-apa, nggak dosa. Ya. Tapi kalau bilang sudah ngomong begitu, setan yang diam. Enggak, setan ikut. Kenapa kamu takut sama istri? Oh istri saya cerewet. Ghibah lagi. Itu ghibah nanti. Tarik lagi berarti. Jangan begitu. Jadi ceritanya yang enak-enak aja begitu. Jelas ya? Maka wajib bagi orang yang mendengar ghibah, pertama, yanhahu lam yakhaf dararan dhahiran. Yang satu, kalau orang kita mendengarkan langsung cegah, jangan ghibah, melarang. Itu katakan, nggak boleh, jangan ghibah. Ya. Kalau nggak bisa, bos yang ghibah, begitu. Atasan yang ghibah, yang di bawah, masa mau bilang haram bos, haram, pecat langsung begitu ya. Kalau nggak bisa, ingkari dalam hati, ini dosa. Begitu ya. Jangan ikut nambahin, kasih sambel biar manis, biar tambah seru, enggak ya. Wajib alil inkar biqalbihi. Yang kedua, cara yang kedua mufaraqah dalikal majlis, tinggalkan majlis itu. Udah, tinggalin, cari majlis yang lain aja. Gitu ya. Apabila dia bisa mengingkari dengan lisannya ya, atau bisa memutus dengan omongan yang lain, itu lebih bagus. Wajib bagi dia, gitu. Ya. Jadi kalau kita bisa, jangan dong begitu. Jangan ngomongin orang dong. Kita cerita yang lain aja, begitu. Saling mengingatkan, ya. Itu wajib dilakukan. Nggak boleh dia mengiyakan aja. Fa'il lam yaf'al. Tadi kan pilihan tadi ya. Apa tadi? Melarang, kemudian mengingkari, meninggalkan. Ya, bagi yang dia bisa protes tapi nggak protes, diam saja, apa hukumnya? Gitu. Kalau nggak, saya netral aja dah. Gitu. Ada orang ghibah, saya netral. Ya, ikut dengerin juga, ikut mainan HP misalnya gitu. Tapi dengerin juga. Tapi dia hadir di situ. Hukumnya apa? Aso. Aso, maksiat. Ya. Fa'ilam yamlu aso. Fa'in qala bilisanihi uskut wa huwa yashtahi biqalbihi istimraruh. Kalau begini, subhanallah, ini mungkin enggak ini? Bilang begini, ada orang ghibah. Udahlah, udah. Tapi hatinya senang. Hatinya lagi seru itu, tapi mulutnya bilang, udah jangan ghibah, jangan ngomongin orang. Tapi hatinya bilang, ayo terus. Bisa nggak itu? Bisa ya? Di sini disebutkan. Bagaimana jangan mengatakan itu? Dalam mulutnya mengatakan uskut, diam. Tapi hati bilang lagi seru. Terus gimana itu terus? Gitu. Akhirnya gimana itu? Jadi cerai nggak? Gimana? Gitu ya. Bagaimana dengan kejadian yang seperti itu? Qala Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan orang yang seperti itu, yang mencegah di mulutnya tapi di hatinya senang bahagia, ya, duduk di situ, dalika nifaqun, nifaq. Itu ciri orang munafik. Ngomong di mulut tapi di hati beda, gitu. La yarju 'anil itsmi, itu sama juga dia mendapatkan dosa. Wala budda min karahati biqalbih, maka wajib mengingkari dalam hati. Jadi wajib dalam hati itu wajib. Setiap ada orang maksiat, ingkari dalam hati. Ya. Makanya ada pendapat idza ra'aitum, gimana? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fabi lisanihi
fa illam tastati qalbi. Tangan, mulut, lisan, baru dengan hati. Fahuwa ad'aful iman, paling minimnya iman. Ya, paling minimnya iman. Paling lemahnya iman kalau cuma bisa mengingkari dalam hati. Tapi sebagian ulama mengatakan, sebagian ulama tasawuf, sufi mengatakan justru ad'af ini artinya berlipat-lipat, bukan ad'af dari dhaif. Artinya iman yang paling bagus kalau orang bisa mengingkari dengan hatinya. Kalau cuma mulut belum, pakai tangan juga bisa. Bisa kan? Haram, nggak boleh. Tapi dia ngerjain. Gitu ya. Ayo jangan judi, ambil. Ya, diambil duitnya diambil. Bisa ya, tapi paling bagus itu dalam hati. Gitu. Kemudian kalau kita mendengarkan orang-orang yang tadi yang sedang berbicara dalam lisannya, ya, maka ini disebutkan cuma lisan tapi dalam hati tidak. Wa mata ittarra ilal muqam fi dalikal majladi fihi al-ghibah wa ajaza al-inkar aw ankara falam yuqbal minhu wa lam yumakkinhu al-mufaraqah bi tariqin min turuqin hurrima 'alal istima' wal isgha' lil ghibah. Begitu. Kemudian jika tidak memungkinkan, kita mengingkari nggak bisa, ya, kita mengingkari tidak bisa, kita mau bangun juga nggak bisa, begitu. Maka kita usahakan untuk tidak terlalu konsen di situ, cari yang lain. Misalnya dalam mobil, ya, dalam mobil orang ngomong nggak bisa gitu, ya, diajak orangnya suka ghibah, ngomongin orang, pas sudah. Di perjalanan kita 2 jam ngomongin orang terus, bisa begitu. Ya kan? Bagaimana itu? Mau turun nggak bawa ongkos? Ya. Gimana? Ya udah duduk, kita cari yang lain. Ya, kita alihkan konsentrasi kita itu jangan kepada omongan itu. Kita lihat misal ketemu sawah, kita lihat sawah, ada lihat kebun, kita lihat kebun, lihat apa aja gitu ya. Kita lihat apa yang bisa kita lihat, yang penting kita tidak terlalu karena beda itu sama dengan istima' kan. Kalau istima' itu berarti memang sengaja. Begitu. Ada orang yang suka mendengarkan, ya, fudul namanya. Dalam bahasa Arabnya fudul. Suka mendengarkan atau mencari kabar, dengerin omong orang, begitu. Nah, yang disebutkan di dalam hadis ketika dikubur kemudian dia terlihat sudah hangus, jasadnya hangus. Apa penyebabnya? Dikatakan bahwa ada barang yang tertinggal dalam kuburannya, begitu ya. Kemudian digali lagi terlihat sudah hangus semua orang tadi. Apa kesalahan perempuan tadi itu? Suka mendengarkan, ya, suka nguping dengerin orang ngomong. Ini ngomong apa dipindahin lagi, itu semua itu juga nggak boleh. Ya. Kemudian disebutkan juga apa yang menyebabkan ghibah. Ini penting. Apa yang menyebabkan orang? Kenapa kok orang suka ghibah? Begitu. Satu, pertama ketidaksukaan. Kalau kita nggak suka sama orang, mulai ngomong, kan begitu? Ya, walaupun orangnya udah baik, kalau kita nggak suka, nggak jadi baik. Begitu. Orangnya nggak kita sukain, itu penyebabnya kebencian ya. Kebencian itu pertama menjadikan orang suka ghibah, ngomongin orang. Pertama adalah tadi benci. Ya. Karena ad-dhahir unwanul bawatin, begitu ya. Ad-dhahir unwanul bawatin. Dhahir itu orang ini tanda daripada dalam hatinya. Hati kita nyimpen apa itu yang terlihat dari wajahnya. Begitu, ya. Kalau orang dalam keadaan gelisah, dia bohong, dia pasti kelihatan, ya. Tubuhnya kelihatan kalau ini lagi sedang berbohong. Begitu. Oh, orang ini dalam keadaan bermasalah, begitu. Nah, sama, begitu dia suka ngomongin orang, ya memang hatinya ya nggak bagus dari situ, ya. Satu. Yang kedua, ini yang kedua penting juga, muwafaqatul aqran.
cuma ingin beradaptasi. Itu penyakit juga. Kita duduk ngomongin orang, kalau saya bangun dibilang sombong. Duduk, ghibah lah kita dapat situ ghibah. Ya. Jadi muwafaqatul aqran itu bisa menjadikan kita ghibah. Duduk sama teman, kemudian kita bantu. Nanti ingat nggak siapa yang namanya orang itu? Oh fulan. Itu nggak beres itu. Temannya juga, siapa temannya? Oh fulan. Sekampung nggak beres semua. Itu majelis, kita bantuin tuh orang ngomong untuk mencari hal-hal yang buruk dari orang lain. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Itu penyebabnya. Ya. Yang ketiga, an yansiba ilaihi syai'. Ya. Kalau ada orang yang menyebut keburukan, kemudian kita akan sebutkan, ya. Atau orang yang ingin melepas dirinya dari kesalahan, dia harus sebutkan orang. Itu penyebabnya begitu. Misal, ya, ini tanggung jawab siapa sih? Gitu ya. Tanggung jawab ini siapa? Misal di perusahaan atau di masjid lah, biar gampang kalau kita di masjid ya. Ini tanggung jawab siapa yang bagian nyalain kipas angin misalnya gitu, atau AC siapa? Padahal tanggung jawab dia. Siapapun yang masuk pertama dia nyalain, misalnya begitu. Dia bilang nggak tahu, mungkin fulan. Ghibah kan. Itu kan ghibah jadi ya. Untuk melepas tanggung jawab itu kita tabrakin ke orang lagi. Itu penyebab ghibah juga. Ini siapa yang ngajar semestinya? Oh, bukan saya. Ya. Begitu ya. Ini waktu siapa yang masak ini? Oh, fulan. Oh, ini siapa yang bagian ini? Fulan. Terus kita kasih orang semua. Itu sebab ghibah yang ketiga. Ya. Masih ingat? Ada 3. Apa yang pertama? Kebencian. Kedua, adaptasi dengan orang. Terpaksa kita duduk karena nggak enak. Yang ketiga, tadi, ya, melempar tanggung jawab kepada orang lain. Itu penyebab juga, ya, membersihkan dirinya. Ya. Yang keempat, at-tasannu iradatu tasannu wal mubahah. Kalau kita mau bilang itu juga penyebabnya orang ghibah. Iradatu tasannu, ya, keinginan untuk melakukan akhlak yang imitasi. Akhlaknya nggak benar itu, ya. Akhlak kita lagi nggak benar, atau bangga-banggaan. Gitu. Dengan membanggakan itu berarti kita menjatuhkan orang lain, gitu kan? Oh, kalau saya alhamdulillah, kalau ngajar orang pasti paham semua, ya, bahasanya intelek udah bagus sudah, begitu. Kalau yang lain berarti orang nggak paham. Itu kan dia nggak nyebut, tapi otomatis dia akan mengatakan begitu, misalnya gitu. Oh, dia dokter kasih obat apa? Oh, ya nggak beres dokter itu, ya. Coba pakai obat saya ini pasti sembuh nanti. Begitu ya, atau apa aja begitu. Itu nanti jadi membanggakan diri, mengakibatkan kita ghibah kepada orang lain. Yang kelima, 6, 7 dan seterusnya bulan depan insyaallah, atau setelah Idul Fitri insyaallah ya. Jadi kita punya PR, penyebab ghibahnya ini tadi, yang kelima, keenam, ketujuh, dan ya begitu. Dalam ghibah apa kita diperbolehkan? Kan sebenarnya nggak boleh tadi. Ada beberapa ghibah yang diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab.